kita membuka firman Tuhan dari 1 Yohanes bab yang keempat. Kita baca ayat yang ke-7. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, dan kemudian kita nanti membaca ayat 16b. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Oke, kita mulai. Ayat 7 dan ayat 16b. 3, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yohanes kepada orang Kristen yang berserak. Ya, Yohanes yang setelah digoreng tidak mati, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Ya, jadi sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, masih di dalam penderitaan itu karena mengikut Tuhan. Lalu dia mengatakan kepada orang Kristen yang berserak itu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih dan keadilan Allah berjalan bersama. Itu yang ditetapkan oleh pengurus kita dari Persekutuan Maria untuk kita pelajari dari firman Tuhan, kita bahas dari firman Tuhan. Kasih dan keadilan Allah. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya, kasih dan keadilan Allah berjalan bersama. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih, ya secara harafiah kita telah mengetahui bahwa ada beberapa jenis kasih. Ya, yang pertama itu storge. Semua ibu-ibu tahu itu kan. Storge itu kasih di antara sesama kita. Sesama siapapun dia orangnya. Itu storge. Ya. Jadi yang kedua filia. Itu kasih di antara mereka yang mempunyai hubungan darah. Ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara kepada saudara. Yang satu bapak, yang satu opung. Pokoknya ada hubungan darah, filia. Yang ketiga itu eros. Ya, eros itu hubungan di antara dua orang yang berbeda jenis yang memiliki ketertarikan secara seksual. Ya, secara asmara seksual, itu eros. Dan yang keempat itu agape. Agape itu kasih Allah kepada manusia. Sebenarnya kalau kita mengatakan kasih Allah kepada manusia, keempat kasih ini berasal dari Allah. Jadi kalau dikatakan misalnya Allah adalah kasih,
Dan kasih itu berasal dari Allah. Jadi bukan hanya agape yang berasal dari Allah, ya. Ketiga kasih yang pertama yaitu storge, filia, dan eros itu diberikan Allah kepada manusia sama seperti Allah memberikan perasaan, pikiran kepada kita. Jadi jangan kita anggap kotor kalau orang jatuh cinta. Cinta diantara dua orang yang berlainan jenis itu dari Tuhan. Ya, itu dari Tuhan. Diberikan kepada manusia. Hanya kemudian ketiga kasih yang pertama itu sifatnya menjadi sangat natural. Natural, alamiah karena itu tinggal di dalam manusia. Ya, tinggal di dalam manusia. Jadi sifatnya itu natural, tapi pada awalnya itu dianugerahkan Allah. Jadi alangkah malangnya satu keluarga Allah tidak memberikan kasih kepada orang tua untuk mengasihi anak-anaknya. Saudara tidak mengasihi anak-anaknya. Jadi supaya orang tua bisa mengasihi anak, anak bisa mengasihi orang tua, saudara bisa mengasihi saudara, kita yang berteman satu dengan yang lain bisa juga saling memperhatikan. Itu semua dari Allah pada awalnya. Tapi ibu-ibu kemudian bukan hanya sifatnya ketiga kasih itu natural, alamiah, tetapi juga menjadi self-centered. Berpusat kepada diri sendiri. Berpusat kepada diri sendiri. Misalnya kalau filia itu orang tua mengasihi, membelanjai anak-anak, menyekolahkan anak-anak, asahasea anak kon. Nanti aku kalau sudah tua ada yang memperhatikan aku. Jadi akunya sebenarnya yang penting sama dia. Anak kokido hamorao diau. Itu self-centered. Kalau anak-anak kita menjadi manusia, orang yang dianggap hebat, itu kita dipuji-puji. Ya, maka orang mengatakan mertua mau anak-anakmu begini. Ya, self-centered. Juga storge, begitu. Kalau aku mengasihi temanku, ada yang ku mau dari temanku itu. Nanti kalau aku membutuhkan sesuatu, ada yang akan menolong aku. Jadi tidak ada storge, kasih storge dari antara seorang kepada orang lain tanpa ada pengharapan untuk dirinya sendiri. Demikian juga dengan eros. Seorang laki-laki mencintai perempuan karena mengharapkan perempuan itu akan menjadi istrinya. Demikian sebaliknya. Jadi self-centered itu. Itu sifatnya kedua. Jadi natural, self-centered, dan yang ketiga bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Jadi hampir seperti self-centered tadi, ya, bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Dan sering dirusak oleh dosa. Sering dirusak oleh dosa. Kalau sakit hati, anak pun bisa melupakan orang tuanya. Orang tua juga bisa melupakan anak-anaknya. Demikian yang bersahabat, demikian yang jatuh cinta. Bisa orang sebentar jatuh cinta, sebentar sudah pindah cintanya kepada yang lain. Oleh karena dirusak oleh dosa. Ya. Jadi makin jauh orang dari Tuhan, makin parah distorsinya itu, pengrusakan dosa itu terhadap baik itu storge, baik itu filia, baik itu eros. Ya, itu sebabnya kalau orang jauh dari Tuhan macam-macam pengalaman mereka dalam ketiga hal ini. Ya, setuju enggak? Kalau orang tidak mengenal Tuhan, makin macam-macam pengalaman mereka, baik di dalam hubungan suami istri, baik di dalam hubungan persaudaraan, pertemanan, baik di dalam hubungan orang tua anak atau kita yang mempunyai hubungan darah. Karena dirusak oleh dosa itu.
Jadi tanpa Tuhan tidak ada kemampuan orang itu untuk menseleksi distorsi, pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar, dari dosa, dari iblis kepada kita. Maka makin hancurlah hubungan antar sosial itu. Karena itu alamiah, jadi tidak ada kemampuan kita yang manusia natural ini untuk memperbaikannya. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Mengapa kita butuh Tuhan? Karena hanya Tuhan yang memiliki kasih agape. Jadi kalau dikatakan pada ayat 16b itu Allah adalah kasih. Itu berarti bahwa agape itu kasih yang hanya ada di dalam Allah. Iya. Kasih agape akan hanya ada di dalam manusia kalau manusia sudah menjadi anak Tuhan. Jadi kasih agape akan dialami oleh manusia dimulai dari kelahiran baru. Jadi kalau orang tidak lahir baru, dia tidak akan pernah bisa menikmati kasih agape itu. Tapi kalau sudah menjadi anak Tuhan, ya, karena agape itu, kasih ilahi itu merupakan bahagian daripada natur Allah. Hanya Allah yang memiliki natur agape. Dan agape itu disebutkan juga kasih yang hanya memberi. Kasih yang hanya memberi, bahkan memberi dirinya, self-giving love. Self-giving love. Hanya Allah yang memberikan dirinya untuk mengasihi. Dan itu kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan kulminasi, puncak yang paling hebat, puncak yang paling tinggi daripada kasih agape itu, di mana Allah memberikan dirinya kepada manusia yang tidak layak dikasihi, karena Allah tidak bisa tidak mengasihi. Diperhatikan itu. Allah tidak mungkin dan tidak bisa tidak mengasihi, karena kasih agape itu natur, sifat ilahi dari Allah itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, pergi kamu ke seluruh dunia. Ada di sana penggarong, penjahat, pembunuh, ya. Tapi pergi kamu, beritakan Injil. Kita sudah belajar tentang apa itu Injil. Injil ialah Tuhan Yesus sebagai Allah, Tuhan Yesus sebagai manusia. Dan karya Yesus sebagai Allah, karya Yesus sebagai manusia. Harus diberitakan ke seluruh dunia, termasuk kepada mereka yang belum mengenal. Karena hanya kalau orang sudah mengenal Tuhan, maka kasih storge tadi akan semakin indah. Hanya orang yang mengenal Tuhan akan memiliki persaudaraan, persahabatan yang semakin setia dan semakin murni. Karena apa? Karena dimurnikan oleh agape tadi. Hanya orang yang memiliki filia yang akan bisa mengasihi dengan lebih murni karena dimurnikan oleh agape tadi. Kasih orang tua kepada anaknya dimurnikan oleh agape, kasih anak kepada orang tua, saudara kepada saudara dimurnikan oleh agape itu. Dan kasih agape itu diberikan oleh Allah untuk menolong kita hidup dengan lebih baik. Demikian juga dengan eros itu. Hubungan suami istri akan semakin indah, semakin dekat orang itu kepada Tuhan karena kasih agape itu memperbaiki hubungan eros itu. Bukan hanya soal seks semata-mata lagi. Ya. Tidak akan ada pasangan yang di dalam Tuhan mengatakan, pokoknya engkau penuhi kebutuhan saya secara seksual. Apa yang kau kerjakan di luar sana terserah sama kau. Tidak ada itu. Tapi kalau tanpa Tuhan banyak yang demikian. Banyak yang demikian. Jadi
Eh, jadi kasih Allah itu adalah kasih yang kudus, holy love. Agape itu adalah holy love, kasih yang kudus. Tidak ada dosa terdapat di dalamnya. Tidak ada maksud jahat terdapat di dalamnya. Jadi kalau Tuhan mengasihi manusia bukan untuk self interest. Untuk apa manusia bagi Tuhan rupanya? Emangnya makin mulia Tuhan kalau semua manusia ke sorga? Enggak. Kemuliaan Tuhan sudah sempurna dari kekal sampai kepada yang kekal. Tapi Tuhan merindukan manusia ke sorga karena kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan yang terindah ialah supaya manusia ini dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Bukan supaya tambah kemuliaannya. Bukan. Tapi demi manusia yang dicipta segambar, menurut gambar dan rupanya, kita mau diselamatkan. Jadi karena kasih Allah itu adalah holy, kudus, tidak ada kegelapan di dalamnya. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Jadi kalau MC kita tadi mengatakan Allah itu maha tahu semua yang di dalam hati kita, mulut kita memuji Tuhan tapi hati kita dilihat Tuhan. Benarkah kita memuji Tuhan? Selaraskah kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan apa yang di dalam hati kita? Tuhan tahu. Bukan hanya Tuhan tahu. Mengapa Tuhan tahu? Karena Tuhan itu mengetahui segala sesuatu karena Dia terang. Tidak ada kegelapan di dalam Dia. Itu sebabnya bagaimanapun orang menyembunyikan rahasianya sedalam-dalamnya, uang korupsinya itu ditanam di dalam tanah 50 meter, dikorek tanah supaya jangan diketahui orang. Allah tahu. He knows everything. Dia tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Karena Dia adalah terang. Ya, Yesus mengatakan pada Yohanes 10, akulah terang dunia. Selama aku ada di dunia ini, aku adalah terang dunia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dia tahu apa yang di dalam hati Petrus itu. Dia tahu apa yang dalam hati Judas itu. Dia tahu segala sesuatu. Jadi adalah pekerjaan yang sia-sia kalau manusia mencoba merahasiakan sesuatu dari Tuhan. Tuhan tahu. Dan di dalam keadilan Tuhan sebagai terang yang memiliki kasih yang kudus, Dia terus mengasihi supaya kegelapan yang ada di dalam hati manusia itu bisa semakin terusir. Artinya dengan kata lain, supaya manusia itu semakin sadar siapa Dia. Oleh karena itu Tuhan dengan segala caranya di dalam kasih dan keadilannya kepada manusia terus tidak berhenti mengasihi manusia itu. Karena kasih agape itu dinamis itu. Tidak pernah berhenti. Jadi salah kalau orang mengatakan Tuhan yang tidak kasihnya kau sama saya. Tidak pernah kasih Tuhan itu berhenti. Dia dinamis terus mengalir. Ibu-ibu barangkali kita kurang sadari ya kan. Kok nyenyak kita bisa tiba-tiba segar pagi tidur. Bangun ya. Siapa yang menjaga kita? Tidak mempunyai mimpi yang jelek-jelek, tidak memiliki mimpi yang kotor-kotor. Karena kasih Tuhan itu terus dialirkan kepada kita waktu kita tidak sadar pun akan diri kita. Dan itu sebabnya orang yang sudah perlu dilayani. Mana tahu karena kasih Tuhan yang terus mengalir itu tidak pernah berhenti. Mana tahu kesempatan terakhir itu masih ada sama dia sadar akan dosanya. Dan dia kemudian membisikkan di dalam hatinya kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Amin. Ke sorga? Ke sorga. Dan mengapa kesadaran itu ada? Karena agape itu begitu dinamis berbicara kepada orang yang sudah mau meninggal pun. Jadi bagaimanapun jahatnya orang, bagaimanapun banyaknya hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh seseorang,
Tuhan meninggalkan dia? Oh, never. Never. Tuhan tidak mengasihi dia? Never. Tidak pernah Tuhan tidak mengasihi dia. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya. Firman-Nya. Mana tahu sepatah kata atau sepotong kalimat diingat oleh orang itu waktu dia kecil ke gereja barangkali. Atau dia Islam tapi ada pernah kawannya mengatakan kepada dia, mengatakan bahwa Allah itu kasih adanya misalnya. Hanya itu diingat. Hanya itu, ya kan? Ya. Tapi itu terus oleh kasih Allah itu. Orang kasih Allah itu mengejar manusia itu kemanapun dia pergi. Itu sebabnya nyanyian itu, saya sudah pernah bilang ya, ada nyanyian bahasa Inggris itu, kepada adik saya di Pekanbaru, adik saya yang wanita pas di bawah saya, dia bilang, itu bagaimana teks lagu yang begini ya? Lalu ku cari teks itu dapat. Ayat 2 mengatakan begini, kalaupun aku tinggal di dalam rumah kaca yang sangat tinggi sekali, tinggi dan indah sekali, dan aku memiliki semua harta yang didambakan oleh manusia, tapi kalau aku tidak memiliki Yesus, aku adalah orang yang paling malang dari semua makhluk. Tidak memiliki Yesus. Ya. Tapi Yesus tidak pernah merancang untuk tidak memiliki manusia. Karena kerinduan Tuhan ialah supaya semua manusia bisa selamat. Semua manusia bisa ke surga. Itu sebabnya Dia menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil. Karena kasih Tuhan itu mengejar manusia berdosa di dalam keadilannya dan kasihnya. Dia tidak mau membiarkan siapapun mati di dalam dosa. Jadi kalau kita menderita, kalau manusia menderita, itu diakibatkan bukan oleh karena Allah kurang mengasihi dia. Enggak, dia terlalu bandel untuk mau melepaskan dosa yang ada di dalam dirinya, yang sebenarnya disadarkan oleh Roh Kudus dan disadarkan oleh firman Tuhan. Tapi karena dia berpegang kepada ini, dan Roh Kudus di dalam dinamikanya terus mengatakan, no, buang itu, kau akan menderita. Jadi orang ini menderita, bisa sakit, bisa macam-macam. Bukan oleh karena Tuhan memukul dia, bandel kali kau, pukul kau. Bukan. Dosanya itu yang membuat dia menderita. Kebandalannya itu yang membuat dia menderita. Bukan Tuhan memukul, karena rancangan Tuhan ialah rancangan keselamatan, damai sejahtera yang menghendaki manusia supaya manusia ini semua berbahagia. Tapi kebandalan orang berpegang kepada dosa, kebandalan orang berpegang kepada sifat alamiahnya yang dianggapnya baik itu. Dan Roh Kudus yang terus berbicara tentang kasih Allah itu kepada dia, menyadarkan dia, mendorong hatinya supaya membuang hal-hal yang tidak baik itu. Itu yang membuat kita menderita. Jadi kalau ada orang frustrasi, jangan disalahkan Tuhan. Kalau ada orang yang rajin ke persekutuan jadi gila, jangan disalahkan Tuhan. Pasti orang itu memiliki kebandalan, kedegilan di dalam hatinya yang selalu dikatakan Tuhan, buang itu, buang itu. Itu akan membuat kau celaka, itu akan membuat kau menderita. Tapi dia pegang, kan enak ini. Enak ini. Berikan persembahan kepada Tuhan. Kan enak kalau banyak duit ku pegang. Ngapain harus kasih perpuluhan? Ngapain harus? Terus diingatkan Tuhan dia, tapi dia terus membandel, memegang. Jadi kalau kemudian ATM-nya dirampok orang, karena ada pernah cerita, sudah meninggal itu, yang cerita anggota Maria dulu. Ya pergi dia ke bank, dia ambil uang itu dari bank, rupanya sudah diikuti seseorang dia. Lalu dikatakan, Bu, di mana gereja HKBP Sudirman ya? Pura-pura orang baik dia. Dan pakai logat Malaysia dia.
supaya jangan tahu bahwa dia orang Indonesia. Jadi ibu ini terkejut. Loh, Bapak dari mana? Saya orang Malaysia katanya. Gembira ibu ini, ya kan? Tapi sudah diambil dulu uang ini dari bank. Semua diambil duitnya dari bank. Lalu dibawa, oh mari saya antar katanya. Waktu diantar di situlah dihipnotis, diambilnya semua uang itu dari dia. Habis sampai di Jenderal Sudirman HKBP. Turun, pergi kawannya yang bertanya tadi itu. Yang 2 orang itu. Baru sadar dia, loh, uangku di mana? Uangku di mana? Jadi kalau seseorang mengalami penderitaan dan pergumulan hidup, jangan dikatakan, Tuhan mengapa engkau biarkan aku begini? Tuhan tidak pernah membiarkan kita dengan kasih-Nya yang dinamis itu, tidak pernah membiarkan kita di dalam pergumulan itu. Justru kehendak Tuhan supaya lepas kita dari pergumulan itu. Lalu disadarkan kita tentang kekurangan-kekurangan kita yang membuat kita bergumul itu. Mungkin kita kurang cermat di dalam memakai waktu kita, kurang cermat di dalam memakai uang kita, kurang cermat di dalam mengelola kesehatan kita. Ya. Jadi kalau istri saya sudah sekian lama misalnya mengalami penyakit diabetes, gula. Ada sebabnya itu, bukan karena Tuhan sengaja bukan kau sakit gula ya, bukan Tuhan yang membuat sakit gula. Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik dan melakukan yang tidak baik kepada kita. Cuma diizinkannya karena sudah diingatkan kita, hati-hati kau dengan makananmu ya. Tapi karena enaknya makanan ini terus dihantam. Ya sudahlah. Supaya dengan penyakit gula itu dia sadar betapa pentingnya dia harus mengelola makanannya. Kan seringkali kita begitu, yaitu kan, Tuhan, ya kok biarkan aku begini Tuhan? Kok begini Tuhan? Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam hal yang tidak baik. Justru di dalam kerinduannya supaya kita menjadi orang baik dan akhirnya memang ke surga kita. Karena itu kerinduannya, isi hati Tuhan yang terdalam. Lalu diizinkannya kita mengalami pergumulan karena menurut Tuhan lewat pergumulan itu kita akan kemudian semakin peka mendengarkan suaranya. Oh, ini rupanya maksud Tuhan. Oh, ini rupanya maksudmu Tuhan. Oh, ini rupanya maksudmu Tuhan. Iya. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi. Harusnya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi akhirnya kita nyanyikan beda. Ngaluk nih ngoluki si hitau noki. Itu sebabnya anak cucu kita mulai dari kecil sebenarnya kita harus ajar dia untuk menaati Tuhan, memperkenalkan Tuhan Yesus supaya dia mulai dari kecil mengerti bagaimana dia di dalam perjalanan hidupnya akan menikmati Tuhan, supaya tidak terlalu banyak masalah terjadi kepada dia, supaya dia bisa menikmati tuntunan firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang merupakan manifestasi daripada kasih agape dari Allah itu yang terus berbicara, memimpin, mendorong, memberikan keberanian. Jangan takut, jangan takut, jangan takut dikala anak itu takut. Iya. Jadi itu keadilan Tuhan.
keadilan Tuhan itu membuat Tuhan tidak pernah berhenti untuk tidak menyatakan kasih agape itu kepada kita. Karena dengan kasih agape itulah kita memiliki kehidupan sosial yang semakin bermakna. Seperti yang saya katakan tadi, dengan kasih agape itu, kasih itu menolong kita untuk tidak mau putus asa. Kalau ada kawan kita yang kurang cocok kita rasa dengan diri kita, kasih agape itu membuat kita terus mendoakan dia, tidak mau putus asa, gak mau aku berteman dengan dia. Enggak. Kasih agape itu memperbaiki kasih storge tadi. Memurnikan kasih storge tadi. Kasih agape itu memurnikan kasih filia tadi itu. Kasih agape itu memurnikan kasih eros tadi itu. Sehingga dinamika kehidupan kita di bumi ini menjadi dinamika kehidupan yang semakin menarik, yang membuat orang semakin tertarik datang kepada Tuhan. Bukankah itu yang terjadi misalnya dalam Kisah Rasul 9 itu? Waktu Petrus jalan-jalan sampai ke Yope kan, menggembalakan jemaat-jemaat. Yerusalem sudah aman. Paulus sudah mereka antar supaya pergi ke kampung halamannya dulu, kemudian pergi mengabarkan Injil ke tempat lain. Ya. Lalu Petrus berjalan-jalan dari satu desa ke desa lain, ke kota lain. Lalu ada orang anggota jemaat itu yang sudah 8 tahun sakit. Ya. Lalu karena Yesus sudah mempercayakan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, lalu dia doakan yang sakit ini. Lalu dikatakan, angkat tempat tidurmu, pergi kau. Bangkit dia, sembuh. Kemudian pergi dia, orang di Yope mendengarkan bahwa dia ada di desa apa itu ya, lupa saya. Dari Yope datang, ada si Dorcas di sana, wanita yang saleh, yang baik, anggota jemaat, yang beriman kepada Tuhan. Ya, sakit. Dipanggil dia, tapi si Dorcas sudah meninggal. Lalu waktu Petrus datang ke sana, dia kemudian berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu Dorcas kemudian hidup kembali dan diserahkan kepada teman-temannya, membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Mengapa Petrus melakukan itu? Kasih persaudaraan itu kan bisa dikatakan, jauh kali lah ke sana aku pergi, enggak usahlah. Dari sini aja aku berdoa ya, dari Yope aja aku berdoa ya. Kan bisa begitu kan? Ya kadang-kadang kita mau begitu kan? Tagam di sini, saya mau mertangyang. Dengarkan di telepon ini. Dari sini aku berdoa, dengarkan di sana ya, berdoa kau di situ. Padahal bisanya kita sebenarnya ada waktu. Tetapi karena kasih agape kita, karena kasih storge kita itu kurang kita izinkan dimuliakan oleh kasih agape itu, akhirnya kita buatlah alasan-alasan yang seperti itu. Iya. Jadi di dalam keadilan Tuhan, oleh karena kasih agape yang dimilikinya itu, Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kita. Dan Tuhan tidak pernah tidak mengalirkan kasih itu kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong memperbaiki kita lepas dari pergumulan-pergumulan kita. Karena dosa yang sudah merusak storge, filia, dan eros tadi. Sehingga dinamika pergumulan kita dalam kehidupan ini hanya oleh karena agape itu akan menjadi semakin indah. Itu sebabnya kalau orang kurang mendengarkan firman Tuhan, kurang datang ke persekutuan, kurang mendengarkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati nuraninya, orang itu pasti akan mengalami banyak pergumulan. Bukan karena Tuhan menampar dia, nabadil mahu tampar mau, bukan. Kebandalannya itu yang membuat dia menderita. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Itu firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ya, kasih dan keadilan Tuhan berjalan bersama-sama, tidak pernah terpisah itu. Ya, jadi biarlah kita berbahagia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kurindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagiku. Aku cocok kali kurasa lagu tadi itu waktu kita nyanyikan itu. Iya. Jadi kalau kita sekarang mengalami pergumulan, tidak tahu itu saya ini, selalu didoakannya itu. Kemarin juga kami mendoakan itu di sini, para pelayan-pelayan selalu didoakannya itu ya. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kayak gitu, ada sesuatu yang dilatih Tuhan untuk Lae, untuk anak, dan untuk itu juga terhadap Lae, terhadap anak juga, dan terhadap, jaranglah seperti itu. Ini sudah stadium berapa masih terus diusahakannya untuk datang ke persekutuan. Banyak orang alasan itu yang membuat dia tanya kok kamu nggak bisa datang, tidak diusahakannya datang, padahal bisanya dia datang. Iya. Jadi karena kasih agape dari Tuhan itu yang menjadi semakin memuliakan kita dan menjadikan kita semakin menghindarkan alasan-alasan yang membuat kehidupan kita ini kurang bermakna di dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.